Kebenarannya ya saya udah pisah sama dia. Kalau misalnya belum cerai juga, aku nggak bakal ngobrol. Justru Arya Khan kembali jadi sorotan publik usai mengumumkan telah menceraikan Pinkan Mambo lewat siaran live di media sosial. Jadi untuk saat ini saya pengen sendiri aja dulu, nggak bersama dia, pengen nenangin diri aja gitu, introspeksi diri. Ya, kesabaran Arya berbatas. Selama ini ia selalu disepelekan, dipandang sebelah mata oleh Pinkan. Akhirnya sebagai suami, Arya pun menyerah, memilih menceraikan Pinkan. Tapi banyak warganet menduga itu hanyalah sebuah gimmick. Pasalnya kabar cerai sudah berulang kali dilakukan Arya maupun Pinkan. Kita nggak cocok aja sama dia. Dan itu nggak bisa dipersatuin lagi. Kan kita sering kan rujuk cerai gitu. Jadi untuk saat ini ya sendiri-sendiri. Tapi untuk kali ini, Arya serius. Ia tak tahan dengan sikap putri Pinkan Michelle Asley yang tak bisa menghargai dirinya sedikit pun. Bahkan ketika tahu Pinkan cerai dari Arya, Michelle langsung live di media sosial bareng Pinkan. Pamer bahagia sambil terang-terangan menunjukkan ketidaksukanya pada Arya. Mumpung udah cerai juga, jadi in a simple way, nggak guna aja tuh laki. Yang aku permasalahin kan yang sebelah doang tuh. Kalau misalnya belum cerai juga, aku nggak bakal ngobrol. Justru bohong. Ya ngapain lah. Dari awal juga Ketan anaknya kan nggak setuju. Nggak jadi masalah buat aku. Apakah ini ada kaitannya dengan rumah yang dibangun Arya di Sepatan? Di mana Pinkan menuding Arya memakai uang endorse tanpa izin untuk membangun rumah tersebut. Setelah 3 tahun, aku akhirnya baru make conclusion bahwa ini nggak bisa sama aku gitu. Ini uang aku pribadi, ngumpulin sendiri, nggak ada sangkut mautnya sama dia. Dan aku bikinin ini buat keluarga. Diakui Michelle, selama ini hubungannya dengan sang mama Pinkan masih renggang, namun bukan berarti ia tak peduli dengan kondisi sang mama, apalagi kini ia sudah mandiri secara finansial. Menurut Michelle, seharusnya seandainya suami mamanya bisa mencukupi semua kebutuhannya, mamanya tak mungkin ngamen di jalanan. Tak heran jika Michelle menuding Arya suami mamanya hanya numpang hidup dan pansos. Penyanyi Pinkan Mambo menolak redup dari bisingnya jagat maya dan sosial media yang kerap memberitakan aksi sensasionalnya saat ngamen di jalanan demi memberikan kehidupan mewah dan pendidikan sekolah internasional bagi anak-anaknya. Meski sempat terpukul oleh komentar negatif netizen, Pinkan memilih tetap fokus ngamen hingga rela guling-gulingan dan mengklaim pernah meraup penghasilan fantastis hingga puluhan juta rupiah dari hasil ngamennya di jalan. Ya, aku habis kerja, habis cari uang buat beli sesuatu. Ya, kalau dibanding orang yang UMR, pasti kitanya jauh dibanding itu. Jauh lah, maksudnya wow banget gitu dibandingkan orang lain. Intinya besar gajinya, tapi besarnya ini bisa kadang-kadang cuma 2 juta, 3 juta. Tapi ya disyukuri aja. Ya, bukan hanya ngamen, Pinkan pun tak kehabisan akal. Ia memanfaatkan peluang sekecil mungkin demi mendapatkan cuan lebih banyak. Di luar logika, demi dapur tetap ngebul dan kebutuhan hidup terpenuhi, kini Pinkan pasang tarif untuk sesi foto dengannya. Boleh? Boleh. Oke, yuk. Duitnya mana? Ya udah, nggak apa-apa. Makasih. Wow. Gift lebih banyak, makanya kalau foto tuh ganggu gift. Makanya foto tuh jam 3 karena mengganggu saweran yang di online. Meski mengklaim raup puluhan juta rupiah dari konser jalanan, ditambah uang cash yang diberikan Igun, plus dapat job nyanyi yang direkomendasikan Igun, nyatanya Pinkan masih saja cari recehan lewat foto berbayar.
Di saat banyak orang fokus prepare keberangkatan haji dengan perbanyak ibadah dan istirahat total, Ashanti justru masih super aktif warawiri ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Ashanti mewakili Indonesia di kompetisi live shopping global, di mana banyak aktivitas yang ia jalani. Bener-bener nyampe sana udah kegiatan, abis itu udah lomba. Jadi dari pagi sampai malam tuh kita bener-bener gak ada istirahat. Apalagi kondisi aku juga kan lagi kurang baik gitu ya. Namun ternyata di balik senyum cerianya, Ashanti lagi mengalami kondisi badan yang gak fit. Penyakit sinusitas yang selama ini diidapnya kambuh lagi. Apalagi keberangkatan hajinya juga sudah mepet banget. Alhasil Anang pun ikutan khawatir dengan kondisi istrinya itu. Beberapa hari yang lalu tuh udah ke dokter, dibilang harus segera dioperasi. Tapi karena aku bilang aku mau naik haji, nah dia bilang kalau mau naik haji pemulihannya itu bisa lama. Takutnya nanti di sana kena macam-macam, malah nanti infeksi atau apa. Jadi disarankan setelah naik haji. Ya, belakangan Ashanti sangat terganggu dengan penyakitnya itu. Bahkan indera penciuman dan perasaannya tidak berfungsi. Rasa sakit menjalar sampai kepala hingga gak nyaman saat sujud. Tingkat parahnya karena aku sujud sholat aja aku sakit kepalanya pas sujud ya. Jadi aku sholat dalam keadaan yang duduk. Terus aku naik pesawat, aku bisa keluar air mata terus karena kayak kesetrum kepalanya. Terus kayak misalnya sesak napas tiap malam. Tersiksa tapi nekat tetap ke Korea Selatan, bahkan mengalahkan persiapan hajinya. Lantas, mungkinkah ini bagian dari ujian keteguhan Ashanti? Jadi bunda itu waktu menunggu ini aku bilang, Bun ya sabar, namanya berangkat haji harus sabar. Ashanti sempat mengungkapkan kepedihan dan kekecewaan karena 2 kali gagal naik haji. Tapi tahun ini di musim haji kali ini, setelah 8 tahun menunggu, impiannya terwujud. Pertengahan Mei nanti, Ashanti dan Anang akan menunaikan rukun Islam kelima untuk pertama kali baginya. Jadi aku 2024 nggak jadi berangkat. Nah, 2025 aku minta biar bareng Aurel juga, nggak bisa berangkat juga. Ya jadi kayak apa salah aku ya gitu ya, kata Aurel ya kalau belum berangkat ya belum. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak dapat dari Kementerian Agama. Insya Allah bisa berangkat di bulan Mei, bulan depan. Tinggal menghitung hari, biasanya calon jemaah haji sudah sibuk mempersiapkan diri, baik fisik, mental maupun spiritual, memperbanyak ibadah dan kajian, juga perdalam ilmu untuk bekal ibadah di tanah suci nanti. Begitupun Ashanti yang mengaku berusaha memperbanyak ibadah jelang berangkat haji. Nanti ada manasik, aku ikutin semua karena aku nggak mau di sana. Dengan aku udah 2 kali nggak berangkat, ini ketiga. Aku misalnya insya Allah berangkat, aku nggak mau aku tidak maksimal di dalam berdoa aku dan lain-lainnya gitu. Nggak mau nanti di sana baru nanya-nanya. Pengennya aku hatam dulu nih di sini, baru aku berangkat jadinya udah tenang. Tapi kenyataannya, Ashanti malah healing ke Singapura mengajak anak dan cucu, tanpa Anang yang harus bekerja. Di sana Ashanti full memanjakan lidah lewat wisata kuliner khas negeri Singa yang selalu dikangenin oleh anak dan cucunya. Demi apa kangennya tuh pakai banget gitu. Kalau adik kangen banget gak? Kita lihat. Makan siangnya apa nih Bun? Akhirnya. Coba cari ada ibu kamu gak? Di foto. Ibu aku guys. Ada ibu kamu. Menutup hari kita udah selesai naik makan, sekarang mau belanja. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.